Oke, sekarang kalau boleh lebih spesifik lagi, sekarang kan dunia pengangguran ya, artinya angka pengangguran di anak muda juga tinggi gitu. Bagaimana sampai mensikapi ini untuk pemuda-pemuda Harapan Jaya itu? Salam, saat ini saya berada di Desa Harapan Jaya. Desa Harapan Jaya ini juga termasuk peserta Pilkades langsung 2021. Saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk bertemu dengan salah satu kandidat calon kades Desa Harapan Jaya. Dia masih muda dan tergolong bersih. Apa dan bagaimana? Mari kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan beliau. Semoga kita bisa lebih tahu dan paham bagaimana visi misinya. Lanjut kita ke Desa Harapan Jaya. Baik, pemirsa sekalian, saat ini saya bersama salah satu kandidat Pilkades Desa Harapan Jaya, Mas Anang Hariri. Mas Anang Hariri. Beliau termasuk calon termuda dari dari 4 calon yang ada, dan kita akan dengarkan bagaimana visi misi, cita-cita dan rencana kerja dia untuk Desa Harapan Jaya yang akan datang. Langsung saja, Mas Nana, sebenarnya sampean melihat Harapan Jaya ini seperti apa di mata Anda Harapan Jaya? Ya, berangkat dari paradigma yang selama ini kita pahami tentang desa, ada perubahan dasar diterbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di mana desa itu bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek. Di situ kita punya kekuasaan yang penuh untuk membuat desa itu bagaimana, mau stagnan, mau maju ke depan. Jadi pengelolaan desa itu harus mengacu pada undang-undang seperti itu. Jadi desa memang pada tentang undang-undang yang baru itu, ya, regulasi baru itu diberi kewenangan penuh untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi desa. Jadi dia sifatnya sudah bottom up ya. Bottom up. Jadi tidak lagi sebagai, kalau dulu sebagai alat stempel mungkin kan, hanya sebatas legalitas. Mungkin Bang Tigor dulu sebelum periode 2014 mengalami betul di mana pimpinan kepala desa kan hanya sebatas alat stempel saja, tapi hari ini kita sebagai pelaku. Oke, jadi dari dasar hukum, dari landasan itu kita tahu kan sekarang dana desa sudah berjalan sekian lama ya, dari periode Pak Jokowi ya. Dengan
memiliki dana yang besar sekali. Ya, efektifkah dana desa untuk Pamjaya saat ini? Kira-kira? Menurut saya sudah, cuman kurang tepat mungkin. Ada hal-hal yang mendasar yang bisa menuju pada masyarakat yang lebih maju. Itulah kenapa saya punya cita-cita, punya satu misi yang akan saya tawarkan kepada masyarakat, khususnya desa Pamjaya, di mana punya misi saya bersama-sama masyarakat membangun desa menuju masyarakat yang maju, masyarakat yang mandiri, dan masyarakat yang sejahtera. Angan-angan atau cita-cita tersebut tentu harus didukung dengan misi, strategi ini. Itu impian besar, kemudian ada trik-trik untuk bisa mewujudkan satu misi tersebut. Salah satunya adalah pertama memberdayakan seluruh potensi yang ada di masyarakat desa. Dengan cara apa? Yang pertama, meningkatkan SDM, sumber daya manusianya, membangun mental positif, sportif dan kreatif, khususnya bagi anak-anak muda. Saya dapat ada menurut saya dua kategori anak muda hari ini. Yang pertama, anak muda yang berperan, ada anak muda yang baperan. Jadi kita harapkan kemudian anak muda ini berani tampil dengan potensi yang ada pada dirinya. Hari ini mungkin belum ada nih, atau support atau wadah bagi mereka anak-anak muda untuk berkreativitas. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan SDA, sumber daya alam. Kita kenal melalui dana desa mungkin ada aset-aset desa nih yang kecil tapi bisa memberikan nilai ekonomi yang baik. Jadi pemanfaatan ini sedikit yang baik itu kita kelola bersama-sama masyarakat untuk kita jadikan keberlangsungan, kemaslahatan buat masyarakat itu sendiri. Oke, jadi kembali kepada niat dan rencana sampean ya, sebagai orang muda yang tampil ke depan ini. Sebenarnya kita tahu kompetitor itu bukannya kaleng-kaleng ibaratnya ya. Kompetitor itu justru mereka semua ada berpengalaman, punya pengalaman, sudah dari segi umur dan segala macam juga memang sudah matang. Jadi apa yang sampean tawarkan ke masyarakat supaya sampai sebagai kandidat dari orang muda? Pertama, mengacu pada satu konsep dasar NU, di mana ada nilai-nilai yang dipegang oleh NU sendiri dengan bahasa yang kita kenal al-muhafadzatu ala qadimi sholih, menjaga nilai-nilai lama yang baik. Kemudian wal ahdu bil jadi bil aslah, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi hari ini saya ingin pertama hadirnya seorang pemimpin di masyarakat, merangkul seluruh lapisan masyarakat, mendengar dan juga memberikan peluang bagi mereka untuk ikut serta berpeluang memajukan desa. Karena bukan kekuatan kepala desa mutlak sendiri, melainkan atas dasar masyarakat bersama, maka akan terwujudnya satu kemajuan pastinya. Di mata Mas Nanang sebenarnya apa makna dari pemimpinan itu sendiri? Pertama, berangkat dari saya ingin masuk ke dunia politik ini. Pertama saya ingin bahwa politik ini adalah sebagai alat, bukan sebagai tujuan Bang ya, sebagai alat untuk mengedepankan nilai-nilai atau petunjuk-petunjuk pemerintah yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi seorang pemimpin harus masuk pada sistem, di mana sistem itu sebenarnya nggak kaku sih. Jadi menurut Mas Nanang, pemimpin itu alat, bukan tujuan.
Karena kalau udah tujuan apapun, bagaimanapun, langkah apapun, itu tidak ada nilai mana itu baik dan nilai itu. Kemungkinan seperti itu. Kalau dia alat berarti kan dia hanya sarana. Sarana. Kalau tujuan, kalau dia sarana berarti dia fleksibel, bisa membuka diri, membuka peluang kerjasama dengan pihak manapun. Iya. Nah, oke, sekarang saya ingin tahu mungkin Mas ya, sampai mungkin secara spesifik sampai mewakili sebagai kandidat yang muda, orang muda dari mungkin ada program-program khusus ke depannya untuk anak-anak muda ini yang mungkin anak-anak muda perlu dengar, perlu tahu. Kalau memang 6 tahun ke depan ini sampai bisa insya Allah nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya duduk, apa program kerja untuk anak muda yang memang itu diharapkan oleh anak-anak muda Harapan Jaya ini? Yang pertama, tentu saya ingin mendekatkan diri saya di kalangan muda. Relasi yang baik kepada anak muda, membangun hubungan yang baik kepada anak muda. Ada dua hal yang saya soroti. Yang pertama, kenapa anak muda hari ini tidak bisa bangun atau tidur, tidak bisa punya kreativitas? Ada dua hal. Yang pertama, dia tidak berani untuk menyampaikan keinginan atau harapannya kepada orang tuanya, atau orang tuanya yang tidak memperdulikan atau cuek terhadap anaknya. Nah, hari ini saya ingin bangun itu. Kemudian sekiranya itu sudah terjalin hubungan baik, tentu kami pahami maunya anak itu seperti apa. Jadi hari ini kita bangun, tidak ada jarak di antara. Nah, hari ini bedanya dengan zaman dahulu, di mana kalau anak muda hari ini tidak bisa didikte, tidak bisa diceramai tok. Jadi ya sampai mau apa nih? Kegiatan apa? Nah, hari ini tugas kita memberikan wadah, tempat untuk mereka mempunyai kreativitas mereka sendiri. Baik itu bidang olahraga misalkan, baik itu bidang agama, seni budaya, kita tahu. Misalkan ada satu kegiatan baik ini misalkan anak-anak muda sekarang lagi senang nih dengan jaranan misalkan, kita kumpulkan. Kemudian dari bidang olahraga misalkan, oh ini fasilitas kurang memadai, kita pikirkan, kita bersama-sama pikirkan. Seperti itu. Oke ya, jadi mungkin lebih spesifik lagi di Harapan Jaya ini kan kalau dalam sisi olahraga kayak model voli, futsal, voli itu sudah termasuk bagus lah. Sudah dibandingkan dengan desa-desa lain tuh lebih maju lah gitu. Mungkin hal apa yang mungkin perlu ditambahi dan harus dikerjakan di periode akan datang di dunia voli itu? Sarana. Yang pertama kita bangun yaitu dulu sistemnya dulu. Sistem secara struktural, kita benar-benar jangan ada gesekan nanti kemudian. Anak-anak muda itu kalau sudah tersistematis, ada struktur yang kuat di mana penyataan jawab ini dan itu sub-subnya mereka masing-masing, mereka akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian tugas kami adalah memikirkan bagaimana sarana itu bisa terwujud. Tentu ya harapan kita bersama dengan nilai yang desa anggarkan itu kemungkinan ada setengahnya atau full bisa kita, artinya punya pikiran apa tuh. Jadi komitmen sampean nanti dari ADD itu akan memperbesar porsinya untuk lebih kepada pemberdayaan anak muda dan anak-anak muda. Oke, sekarang kalau boleh lebih spesifik lagi, sekarang kan dunia pengangguran ya, angka pengangguran di anak muda juga tinggi. Bagaimana sampai mensikapi ini untuk pemuda-pemuda Harapan Jaya? Yang pertama, kita ingin bangun berangkat dari bahwa kita belajar dari desa-desa yang sudah maju. Itu tidak terlepas dari bagaimana dia mengelola BUMDes. Nah, BUMDes itu harus benar-benar lahir dan ada di masyarakat yang pengelolaannya itu bisa kita rekrut dari teman-teman anak muda. Karena di situ orientasi yang pertama di BUMDes itu bukan oriented, bukan profit oriented, bukan nilai keuntungan dulu, tapi nilai sosial. Jadi di situ kita bangun teman-teman, kemudian nanti ada lahir mereka punya ide-ide baik,
pengelolaan BUMDes di situ, kemudian lahirlah nanti satu komitmen mereka sudah berjalan dengan baik, maka akan dapat hasil yang nilai profit oriented. Oke, dari BUMDes ya. Berarti BUMDes punya Peran. sampean punya target khusus jadi untuk pengembangan BUMDes di Harapan Jaya ini. Ya, Terus bagaimana terhadap beberapa perusahaan yang ada di sekitar ya, khususnya perusahaan tambang. Karena kesannya kan seolah-olah sekarang ini yang terjadi selama ini terhadap tenaga kerja lokal kurang Ya. peduli. kurang peduli. Nah itu apa yang akan sampai lakukan dengan kenyataan seperti itu? Pertama mungkin kalau memang kita cari relasi dengan pihak ketiga. Di situ kita ada nih badan pelatihan nih gitu kan. Ada satu badan pelatihan yang kita coba cari, nanti kita berikan mereka fasilitas itu untuk anak-anak muda. Secara simpelnya misalkan sekarang itu ada satu pelatihan. Sebenarnya banyak kan pelatihan di kabupaten, di kecamatan itu tidak pernah masuk ke desa. Kan mas persoalannya gini, persoalannya adalah perusahaan tambang di sekitar ini dia tidak prioritas terhadap tenaga lokal. Iya. Jadi artinya kan perlu ada penekanan secara struktur dulu di perusahaan-perusahaan itu. Jadi paling tidak yang terjadi selama ini kan nanti seolah-olah pemerintah desa tidak peduli dengan perusahaan itu akan pakai tenaga kerja dari mana, terserah lah gitu kan. Jadi paling tidak itu harus kita tekan dulu perusahaannya agar dia punya komitmen untuk prioritas tenaga lokal. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, benar Bang. Menurut saya benar. Jadi ketika kita ingin menekan satu perusahaan atau satu pihak ketiga masuk untuk berkolaborasi dengan pemerintah, setidaknya kita kan punya MOU. Ada satu keuntungan bagi kita atas nama masyarakat. Di situ bisa terlibat langsung kan. Tapi satu catatan yang penting yang tidak harus, kita jangan asal memberikan utusan yang mereka nggak punya bekal nih Bang. Ya kita juga kan harga diri. Ya minimal mereka setidaknya punya nih, walaupun belum maksimal tapi ada bekal mereka. Misalkan dari operator yang selama ini belum kalau memang dia concernnya di situ dan itu bisa kita rekrut dan desa bisa hadir di situ untuk memberikan peluang membantu misalkan untuk kedepannya mereka harus bisa. Oke, jadi mungkin itu tadi yang bisa kita gali dari pemanfaatan BUMDes, terus kemudian sarana dan prasarana tadi, terus juga buka korelasinya dengan perusahaan sekitar. Jadi mungkin kita sudah dengar pandangan-pandangan sampai kembali kepada pemilihan nanti di tanggal 14 Oktober hari Kamis insyaallah. Apa pandangan sampean terhadap politik curang? Memang tidak bisa dihindari. Ada ada 3 tipe yang saya bisa baca dari para pemilih itu. Pertama, dia menggunakan logikanya, berpikir untuk ini rasional atau tidak. Kedua, dia turun lagi ke bawah nih dengan hatinya. Yang lebih bahaya itu turun lagi ke bawah dengan perutnya. Ketika perutnya merasa dia mendapatkan bantuan, mungkin dengan kebutaannya mereka secara otomatis akan pilih. Tapi saya punya berharap bahwa karena lingkupnya ini desa, masyarakat itu tersentuh langsung dengan pimpinan. Harapannya kemudian masyarakat bisa tidak ternodai dengan nilai-nilai tadi, money politik kan seperti itu. Setidaknya mereka bisa berpikir. Bawaan untuk masyarakat. Harapan saya jangan sampai dengan uang yang tidak seberapa masyarakat memilih ini masing-masing baik ditaruhkannya untuk jenjang waktu hanya 6 tahun ke depan. Pertaruhannya 6 tahun ke depan. Bagi masyarakat monggo sareng-sareng kita coba berpikir yang jernih,
pakai hati kita, jangan sampai turun lagi ke bawah, itu akan merusak keputusan kita. Karena hidup itu harus punya keputusan. Jangan nggak punya keputusan. Dan harapan kita, orang-orang yang masih belum percaya untuk kepemimpinan ke depan, baik selama ini tidak ada hubungannya saya mau maju atau tidak ada hubungan pemerintah, saya harapkan ke depan mudah-mudahan orang lebih cerdas bahwa hari ini masyarakat bisa menentukan perkembangan desa, itu masyarakat punya peran. Mungkin pesan Mas Danang untuk para kandidat. Untuk para kandidat, untuk kita bermain bersih. Mari bersama-sama kita berkompetisi dengan cara-cara yang baik, santun. Terlepas dari itu, mari kita jaga dasar kita pertama, kekeluargaan, persaudaraan. Itu yang jaga utama. Ini kan cuma momen sehari atau 2 hari gitu. Artinya jangan dengan waktu yang singkat ini kita ternodai dengan segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa saya secara pribadi bisa arif dalam untuk menjaga itu. Apapun keputusan Allah itu yang terbaik. Kan artinya gini, untuk jadi pemimpin itu kan niat itu baik, tujuannya baik. Berangkat dari niat yang baik itu cara-caranya juga harus cara yang baik. Cara-cara yang dibenarkan, tidak cara-cara yang melanggar hukum, melanggar aturan, apalagi yang diharamkan oleh agama. Alhamdulillah ya. Apalagi kita sama-sama orang beragama. Mungkin yang selanjutnya dalam kompetisi pasti ada kalah ada menang. Ada kalah. Dan konsekuensi itu kita harus sama-sama siap. Dengan porsi yang sama. Siap. Apa yang akan Anda lakukan kalau menang terhadap kandidat-kandidat sesama kompetitor? Pertama, karena ini melalui kompetisi, benar apa disampaikan Abang tadi bahwa ada kalah dan ada menang. Yeah. Kita harus sportif. Ke depan kita masih punya peran. Jangan sampai dengan kondisi yang seperti itu kita dikalahkan dalam kompetisi ini, kemudian peran kita untuk membangun desa itu luntur dengan kegiatan ini. Jadi siapapun, mari bersama-sama, siapapun pemenangnya kita hargai yang pertama. Kemudian kalau bisa kita masuk ke dalamnya, bisa memberikan nilai kontribusi. Jadi artinya sampai tetap merangkul. Ya, kita tetap merangkul dan mengajak bersama-sama membangun harapan jaya. Harapan jaya. Karena maju atau tidaknya satu wilayah, satu negara, satu desa ini tidak bisa tegak oleh wong pikok. Tidak bisa. Selanjutnya kalau sebaliknya terjadi, ya Tuhan belum menentukan bahwa ternyata dalam pemilihan ini sampai tidak terpilih gitu. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Pertama, saya punya harapan kalau Allah masih mengizinkan saya dan masyarakat percaya untuk saya atau pimpinan yang baru percaya untuk melibatkan saya di masyarakat, ya saya siap secara tangan terbuka. Kalaupun tidak, saya tetap ingin bangun desa melewati lembaga pendidikan mungkin Pak. Nah, karena hari ini saya sendiri punya satu amanah besar terkait dengan tempat itu berdekatan dengan rumah saya, ada namanya madrasah di sini. Walaupun itu wakaf lillah, cuman saya punya tanggung jawab besar karena berdekatan secara tidak langsung, itu tanggung jawab kita bersama. Kita ingin tetap menghidupkan lembaga pendidikan yang sifatnya non formal. Jadi artinya kalau dalam posisi ini tidak terpilih, kalau diajak tetap bisa siap membantu, mau bekerja sama dan tidak menjadi apa ya istilahnya itu beban bagi pemerintah lain. Siap. Kalaupun saya tidak masuk ke sistem, tapi minimal saya turut andil dalam rapat-rapat terbuka umum, misalnya Musdes dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak termasuk dalam sistem tadi pemerintah. Jadi itulah artinya kita tetap ingin berpartisipasi untuk desa, kemajuan desa. Ada jabatan, tidak ketik jabatan, ya kita tetap ingin bermanfaat untuk orang. Koordinasi anfa'ulinas, baik manusia bisa bermanfaat untuk manusia. Lulusan pesantren. Karena sekecil apapun mungkin ketika kita berharap
apapun sarananya, selama kita niatnya itu untuk kebaikan, mudah-mudahan Allah ya mudahkan itu, Allah berikan nilai yang lebih lah. Nah, seperti itu. Terakhir mungkin Mas ya, mungkin pesan ke ke masyarakat mungkin untuk pemilihan yang akan datang ini. Saya berharap ada dukungan dari masyarakat. Kalaupun tidak mendukung, itu kewajiban saya ke depan kalau misalkan Allah takdirkan untuk ini, bahwa hari ini yang muda yang pemimpin sama-sama kita dukung. Mungkin itu Bang. Pokoknya yang jelas Bapak-bapak hadirin sekalian, jangan tidak menggunakan hak pilih. Hak pilihnya Datang ke TPS, terus menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Pilih yang terbaik. Yang penting jangan golput. Karena satu suara menentukan masa depan bangsa atau desa kita. Nah, sebagai pemungkas Mas Nanang, mungkin ini pertanyaan ini menarik ini. Saya dapat inspirasi dari para tokoh-tokoh nasional. Mengapa sampai layak untuk dipilih? Yang pertama, dengan kapasitas saya, loyalitas saya, dan kapabilitas saya selama ini bisa hadir di masyarakat. Mudah-mudahan itu modal saya untuk memberanikan diri. Pertama, niat untuk menjadi seorang pemimpin di desa, karena ada trik-trik jitu yang nanti akan saya terapkan ketika saya menjadi kepala desa. Seperti itu. Ada tambahan mungkin? Silakan. Ya sudah, mungkin cukup Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi Mas Nanang, mungkin itu sekelumit tentang kandidat kita dari Desa Harapan Jaya. Sungguh luar biasa pandangan-pandangannya. Akan sangat sayang kalau mungkin rencana dan cita-cita beliau mungkin tidak bisa terrealisasi ini karena mungkin kurang dukungan dari Bapak sekalian. Kemudian juga tergantung dari kehendak dan turun dari Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana Bapak-bapak bisa melihat dengan jujur dan jernih terhadap para kandidat yang ada di Desa Harapan Jaya ini. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Mas Nanang.